Audio Jungle. Audio Jungle. Sebelum kita memulai kajian kita baca surah Al-Fatihah. InsyaAllah dengan Fatihah ini kita dilancarkan di dalam aktivitas puasa kita, yang insyaAllah kita akan sampai nanti di bulan Syawal dengan kemenangan daripada apa-apa yang kita dapatkan ibadah di bulan Ramadan. Al-Fatihah bil qubur wa tamami kulli sa'din wal ma'mul wa ila hadratin nabi ar-rasul nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa dhaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa thumma la rasulina al-muhajir Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihi ma furuhima wa sallallahu alaihi Muhammad bin Alwi al-Idrus wa salihim wa furuhim anna Allah yarfa'u darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم خلق ما لمن ألوذ به سواك إنه للحديث الآمن. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وليضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, pada hari ini kita memulai daripada kajian yang pertama di Masjid Al-Ma'mur. Yang saya ingin bahas yaitu tentang waktu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yawmu dhaifuka wa dhaifuka murtahilun yahmaduka aw yadhummuka wa kadzalika al-lail. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya hari itu adalah tamu kamu, dan tamu kamu itu kadang datang kadang pergi, dan waktu bisa memuji kita atau mengancam diri kita. Begitu pula datangnya waktu malam. Hadis ini menandakan bahwasanya waktu ini mahal, bahwa al-waktu agla indanas. Waktu ini adalah mahal bagi manusia. Bagi manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu itu secara efektif dan efisien. Artinya waktu itu kita habiskan hanya untuk kepentingan dunia, sehingga sadarnya diri kita tatkala kita sakaratul maut. Jangan sampai kita seperti hal tersebut. Bahkan dikatakan oleh yaitu Al-Habib Muhammad bin Alwi al-Idrus mengatakan, walaqad
syahadtu khalqan katsiran la ya'rifuna ma'nal hayat. Sungguh telah aku menyaksikan manusia, kebanyakan manusia itu tidak mengerti makna kehidupan. Artinya dari diri kita itu menganggap bahwasanya kepentingan dunia di atas segalanya. Memang kita hidup di dunia, memang kita harus mencari nafkah, memang kita harus makan dan minum, memang kita butuh waktu istirahat. Namun bukan berarti kita yaitu tidak ada waktu bersama Allah Ta'ala. Ini adalah satu daripada kita. Terkadang kita 24 jam mengumpulkan materi, mengumpulkan kekayaan, menumpuk harta, sehingga kita lalai dalam waktu kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waslihu dunyakum wa'malu di akhiratikum. Faslihu, perbaikilah dunia kalian dan beramalah untuk akhirat kalian. Artinya dari hadis ini, hadis yang mungkin bisa dihafal, hadis yang mungkin pendek namun esensinya luar biasa. Perbaikilah dunia kalian dan beramalah untuk akhirat kalian. Artinya kita harus membagi waktu kita, membagi waktu efektivitas kerja kita antara kerja kita dengan orang lain atau dengan kepentingan dunia dan juga kepentingan akhirat. Berapa banyak dari diri kita yaitu ingin hidup nyaman di dunia namun menghilangkan kenikmatan yang nantinya di akhirat. Habib Hamzah bin Ali bin Syekh Bakar mengatakan, nikmatud dunya lahzatan wa nikmatul akhirah abadan. Nikmat dunia sebentar, nikmat akhirat panjang. Maka Allah memberikan waktu, Allah memberikan kesempatan untuk diri kita sebagai manusia, yaitu bulan Ramadan. 30 hari Allah menginginkan untuk dekat kepada hamba-Nya. Dan juga kita harus sadar kepada diri kita untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. 30 hari gak lama, ya. Namun 30 hari tersebut jangan kita buang-buang hanya untuk kepentingan dunia semata. Maka dari itu dikatakan Ramadan adalah seperti madrasah, karena mendidik diri kita, mendidik jasmani kita, mendidik rohani kita agar kita keluar nantinya dari Ramadan bisa meramadankan bulan-bulan setelah Ramadan. Untuk itu, ya, kita manfaatkan bulan Ramadan ini, yang tentu Ramadan ini dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani terdiri dari beberapa huruf yang dikatakan oleh beliau Allah, yang berarti ridwanullah, ridhonya Allah Ta'ala atau ridha Allah. Mim, ya, manallah, karunianya Allah Ta'ala, ya. Dha, yaitu dimnullah, jaminan Allah di bulan Ramadan ini. Wa alfullah, yaitu kelembutannya Allah Ta'ala. Dan nurullah, dan cahayanya Allah yang ada di bulan Ramadan.
Maka dari kata-kata yang diungkapkan atau diuraikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, harus kita renungi bahwasanya Allah ini sayang kepada diri kita. Allah menginginkan bahwa kita itu, yaitu menjadi manusia yang sadar bahwa diri kita adalah ciptaannya. Jangan sampai kita tidak sadar. Kalau kita tidak sadar, kita akan arogan di dalam hidup kita. Maka Al-Fakir mengajak kepada Al-Fakir diri sendiri dan juga para jamaah, ayo kita luangkan waktu bersama Allah tatkala bulan Ramadan ini. Kita pinjam waktu akhirat kita di dunia. Apakah bisa waktu akhirat kita pinjam di dunia? Bisa. Contohnya sekarang kita ta'lim, kita majlis, kita mendengarkan ilmunya Allah, mendengarkannya pada hadis Allah Ta'ala, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ini adalah meminjam waktu akhirat kita di dunia. Kalau kita berpikir dengan nalar kita duduk di sini, ya, entah itu taklim, entah kita membaca Al-Quran, entah kita menyebut Allah Ta'ala, entah kita membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan jam, maka bergerak waktu dari waktu ke waktu atau dari detik ke detik, menit ke menit, itu agak lambat dibanding kita seperti duduk di mall, duduk di kafe, duduk di tempat-tempat hiburan yang kita terkadang menghabiskan waktu itu sungguh cepat. Bahkan kita rela untuk membayar lebih mahal daripada kita duduk di masjid, memasukkan uang kita, yaitu di dalam tromol amal. Inilah nikmat yang tiada tara. Maka bukan berarti kita di sebelum bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban, kita mengadakan tawakufan. Tawakuf bukan kita berhenti mengaji, bukan berhenti yang namanya kita mencari ilmu. Justru kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan ini nantinya menjadi kosong di dalam aktivitas kita. Karena asupan kita bukan hanya kita mementingkan jasmani kita. Jasmani kita nanti akan rusak, jasad kita akan rusak tatkala kita ada di kuburan, tatkala kita sudah masuk liang lahat 40 hari bahkan hancur. Ya. Tapi roh kita yang kita jaga untuk kita bersihkan roh kita. Kita perlu hal-hal seperti ini. Karena emosi datangnya dari roh yang tidak bersih, roh yang tercampur daripada kalam kita yang kotor. Dan inilah harus menjadi renungan kita. Yang tentu kita menginginkan di awal fase Ramadan ini, yaitu dari hari pertama sampai hari ke-10 kita, untuk kita giat, kita untuk masyaqqah kita, untuk bagaimana paksakan diri kita agar tidak sedikit pun lalai dari diri kita. Kalau hari pertama sampai hari ke-10 sudah lalai, maka disitulah nanti hari ke-11 sampai hari ke-30 ramainya orang-orang muslim, ramainya orang-orang muslimat, bukan lagi di masjid, tapi ramainya di tempat-tempat hiburan. Ini menjadi perhatian bagi diri kita. Sungguh ini adalah satu majlis yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
bagaimana nantinya ada kajian zuhur, kajian subuh, dan kajian lagi banyak di Al-Ma'mur, Masjid Al-Ma'mur ini kita datang, kita ramaikan demi untuk kita, yaitu bagaimana menyamankan ruh kita dan hati kita agar kita kurangi emosi kita di bulan Ramadan, sehingga ini menjadi cambuk bagi diri kita untuk lebih baik lagi setelah bulan Ramadan. Ya, Syawal datang dan kita bisa meramadankan bulan-bulan setelah Ramadan. Untuk itu, ayo ajak keluarga kita, ajak daripada diri kita sendiri, ajak pada sanak famili kita. Jangan malas-malasan di bulan Ramadan. Jangan hanya tidur di bulan Ramadan. Banyak orang mengatakan, Ustaz, kan naumus sa'id ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Namun bukan berarti kita di puasa itu tidur dari habis subuh bangun sebelum zuhur. Kita zuhur tidur lagi. Ya. Habis zuhur tidur lagi, bangun sebelum asar. Habis asar tidur lagi, bangun sebelum maghrib. Habis maghrib tidur lagi, kelewatan isya sama tarawihnya. Itu yang dinamakan namanya puasa ular. Kata orang dulu puasa ular. Puasanya tidur mulu tuh. Mana dapat Ramadan? Kita menginginkan kita dapat Lailatul Qadar. Kita menginginkan namanya kita mendapatkan, yaitu hari yang dimuliakan, yang tentu nantinya juga di sini ada malam nuzulul Quran. Kita ikuti, ya. Dan insyaallah ini menjadi perhatian kita bersama, dan insyaallah kita nantinya yaitu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang tentu mengedepankan bagaimana kita untuk mengedepankan kepentingan akhirat dibanding kepentingan dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, ad-dunya mal'unun, mal'unun. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun wa ma fiha illa dzikrullah wa wala wa mu'alliman wa muta'alliman. Dunia itu laknat, laknat yang ada di dalamnya, kecuali yaitu dengan zikrullah dan meninggikan nama Allah Ta'ala, dan juga orang yang mau belajar dan orang yang mau belajar. Maka disinilah, ya, dunia itu sebentar kita sekat. Paling kita aktivitas lagi jam 1, ya. Maka inilah yang saya bisa sampaikan. InsyaAllah kita manfaatkan waktu bulan Ramadan ini. Jangan untuk bulan Ramadan ini kita hanya tidur, tidak ada kesan nantinya setelah Ramadan, tidak ada asar, tidak ada pengaruh, sehingga diri kita seperti biasa saja. Ya, berapa banyak orang yang tinggal di Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Mereka menganggap karena sudah biasa, yaitu ada Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Biasa. Ya, sholat di rumah aja seperti itu karena biasa. Ya. Maka kita biasakan sesuatu yang biasa, yang itu luar biasa. Ya. Inilah yang tentu, ya, saya bisa sampaikan. Kesalahan datangnya dari mulut saya dan kebenaran datangnya dari mulut Allah, dan datangnya dari Allah Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.
اللهم بحق الفاتحة وصير الفاتحة الفاتحة وكرامة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نسعد بها في الدنيا والآخرة اللهم يا مفرج فرج عنا همومنا وكربنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا عن الفادحتين الفقر والضيق برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فضل اسمنا ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.